Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Selamat malam, Shalom. Kita bersyukur malam hari ini kita masih bisa datang beribadah di rumah Tuhan meskipun hujan, tapi tidak mengurangi semangat kita. Firman Tuhan malam hari ini saya ingin bagikan bagi kita. Tema firman Tuhan adalah menjaga hati. Sama-sama katakan menjaga hati. Kurang semangat. Menjaga hati. Pegang hati saudara masing-masing. Saya akan menjaga hati saya. Bukan berarti maksud hati di sini adalah pasangan gitu ya. Jangan-jangan si John Ris pegang hati, saya akan jaga pasangan saya. Bukan. Mama Uli jaga hati, saya akan jaga pasangan saya. Bukan ya. Tapi bagaimana kita bisa menjaga hati kita untuk Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil dalam kitab Amsal pasalnya yang keempat ayat 12. Kitab Amsal pasalnya yang keempat ayat ke-23. Kitab Amsal pasal yang keempat ayat 23. Karena ini hanya satu ayat, kita akan membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Amsal pasalnya yang keempat ayat ke-23, kita baca sama-sama 2, 3 ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar. Sekali lagi 2, 3 ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari juga terpancar kehidupan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, banyak orang yang saat ini terkonsentrasi dengan kesehatan fisik, ya kan? Bagaimana di masa pandemi ini orang selalu berusaha supaya fisik mereka sehat, supaya imun mereka tidak turun, supaya mereka dapat terlindungi. Tetapi seperti yang saya jelaskan minggu kemarin bahwa kesehatan itu bersumber dari pikiran dan hati kita. Bagaimana firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat apa? Ada lagunya itu. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah terikat. Sumbernya dari hati saudara. Kalau hati saudara sukacita, kalau hati saudara gembira, maka fisik saudara pun akan sehat. Seperti yang saya katakan minggu kemarin bahwa 90% penyakit berasal dari pikiran dan hati. Tetapi kalau saudara masih menyimpan dendam, kepahitan, iri hati, masih menyimpan dengki, lalu hidup kita mudah tersinggung, ya kan? Itu akan menjadi penyakit di dalam hati kita, dan itu akan mempengaruhi kondisi fisik kita. Nah, begitu juga dengan kesehatan rohani kita saat ini. Hati itu akan mempengaruhi bagaimana rohani kita sedang sehat atau tidak, bagaimana kita sedang semangat atau lemas. Baru putus pacar, waduh gimana mau semangat pelayanan, nangis terus, ya kan, mewek terus gitu kan. Tapi kalau lagi baru pacaran, semangat, lompatnya bisa setinggi mungkin, gitu kan. Lalu kalau tidak gajian, aduh, ya kan, ke gereja lemas, gitu kan. Orang tepuk tangan dia diam-diam saja, begitu kan. Apalagi kalau habis di PHK, gitu kan, lemas semuanya. Akan berpengaruh kepada kesehatan rohani kita, saudara. Jadi hati itu akan berpengaruh kepada kesehatan fisik saudara dan juga akan berpengaruh kepada kesehatan rohani kita. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan Roma 12 ayat 11, janganlah kendor kerajinanmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Supaya hati kita tidak lemas, supaya hati kita tidak patah semangat, kita harus jaga supaya kita tetap semangat dan melayani Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, mengapa kita harus menjaga hati kita? Karena hati itu adalah sumber
dari segala keinginan dan keputusan hidup kita. Matius pasal 15 ayat 18 sampai 19 mengatakan, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, ya kan? Jadi apa yang diucapkan dari mulut kita itu sumbernya dari hati. Apa yang kita lakukan sumbernya dari hati. Apa yang kita inginkan sumbernya dari hati. Dan ayat selanjutnya mengatakan bahkan dari hati itu timbul segala pikiran baik dan pikiran jahat. Pikiran jahat seperti pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Sumbernya dari hati dan pikiran. Tetapi hati yang terutama. Itu sebabnya saudara, kalau saudara perhatikan di dalam dunia hukum saat ini, orang yang melakukan kejahatan di dalam pasal kitab undang-undang hukum pidana, bahwa jika orang itu sudah mempunyai niat untuk melakukan kejahatan, maka dia bisa dikenakan telah melakukan kejahatan. Misalkan si John Lee, dia sudah punya niat nih mau membunuh orang, gitu kan? Dia sudah punya niat saja, saudara, itu sudah termasuk kejahatan. Sudah punya niat, sudah direncanakan mau membunuhnya seperti apa, gitu kan? Itu sudah termasuk kejahatan. Dan niat itu bersumber dari pikiran. Itu sebabnya saudara, dan hati itu yang membuat kita menjadi jahat. Bahkan kitab Matius pasal 12 mengatakan karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi hati itulah yang mengendalikan segala keinginan dan keputusan di dalam hidup kita. Yang dikeluarkan dari mulut sumbernya dari hati. Kalau hatimu sedang tidak beres, berarti perkataanmu juga sedang tidak beres. Kalau hatimu sedang kotor, berarti yang keluar dari mulutmu adalah perkataan-perkataan kotor. Kalau hatimu sedang bermasalah, maka yang keluar dari mulutmu adalah perkataan-perkataan yang bermasalah, mencaci, memaki, menghina orang. Dan saudara terkasih dalam nama Tuhan, ini yang diinginkan oleh iblis saat ini. Iblis ingin mencuri hati kita, dan iblis ingin memporak-porandakan kehidupan kita, sehingga kita sebagai anak Tuhan, hati kita tidak bersih, hati kita tidak kudus, hati kita tidak berkenan lagi di hadapan Tuhan. Dan ini yang diinginkan oleh iblis. Dia ingin mencuri hati kita. Bagaimana cara yang dilakukan oleh iblis, saudara? Apa yang cara yang dilakukan oleh iblis? Yang pertama, iblis menggunakan kebutuhan jasmani kita supaya hati kita tidak tertuju kepada Tuhan. Ini dilakukan ketika Tuhan Yesus setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam, iblis mencobai dia. Yang pertama, cara iblis mencobai hati kita adalah dengan kebutuhan jasmani. Waktu itu iblis berkata kepada Tuhan, "Tuhan, jika Engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi apa? Menjadi roti." Cobaan iblis yang pertama kepada Tuhan Yesus, "Jika Engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti." Saudara, kebutuhan jasmani itu yang membuat hati kita kadang-kadang jauh dari Tuhan. Kita melakukan banyak cara supaya kebutuhan hidup kita terpenuhi. Bahkan cara-cara yang tidak benar pun kita lakukan, mencuri, gitu kan. Lalu apa lagi? Memalak orang, memeras orang, gitu kan. Mengambil barang orang supaya bisa makan hari ini. Ya, saya maling lah, saya mencuri lah, saya jual barang orang lah, gitu kan. Yang bukan punya dia diambilin, gitu kan. Dia menipu orang, gitu kan, supaya bisa makan. Nah, ini yang digunakan oleh iblis supaya menghancurkan hidup kita dengan kebutuhan jasmani saat ini. Ya kan? Daripada saya tidak makan, lebih baik saya mencuri. Daripada saya tidak makan, lebih baik saya nipu orang. Daripada saya tidak makan, saya jual narkoba, kan begitu. Nah, ini yang pertama, kebutuhan jasmani digunakan oleh iblis untuk mencuri hati kita. Yang kedua, iblis
manusia dengan cara yang kedua, ketenaran dan kesombongan di dalam hidup kita. Ini dilakukan oleh iblis di pencobaan dia yang kedua yang ingin mencobai Tuhan Yesus. Di mana selanjutnya iblis berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, maka malaikat akan menatap engkau dan tidak akan membiarkan kakimu jatuh ke tanah. Iblis mencobai Tuhan Yesus yang kedua dengan ketenaran dan kesombongan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ketenaran dan kesombongan itu yang membuat kita jatuh di hadapan Tuhan. Kita merasa diri kita sudah hebat, kita merasa diri kita sudah lebih dari segalanya, kita merasa diri kita sudah mampu, kita merasa kalau tidak ada saya, hidup ini tidak akan bisa seperti ini. Kita merasa sudah berada di atas awan, kita sudah merasa sudah berada di level yang paling tinggi. Tetapi ingatlah saudara, itu adalah cara iblis akan menjatuhkan saudara saat ini. Lalu yang ketiga, cara iblis menjatuhkan manusia untuk mencuri hati dia, yaitu dengan kekayaan dan kekuasaan. Ini dilakukan oleh iblis ketika dia mencobai Tuhan Yesus. Ketika Yesus bawa naik ke atas gunung yang tinggi, lalu iblis memperlihatkan semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Lalu iblis berkata, jika engkau menginginkan semuanya ini, saya akan berikan semua kepadamu, asalkan kamu sujud menyembah saya. Jadi saudara, yang ketiga, cara iblis yaitu dengan kekayaan dan kekuasaan kita. Dia berkuasa, jabatannya sudah tinggi, hartanya banyak, usahanya banyak, gitu kan? Sehingga membuat dia angkuh, membuat dia sombong, membuat dia tidak peduli dengan orang lain, bahkan membuat dia sepertinya sudah berada di level paling atas dan tidak mau melihat orang-orang yang berada di bawah. Ini cara iblis melalui kekayaan dan kekuasaan, membuat dia tinggi hati. Nah saudara terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan malam hari ini mengajak kita semua supaya kita bisa menjaga hati kita, supaya hati kita tidak tertuju kepada godaan dan cobaan dari iblis. Bagaimana caranya saudara? Yang harus kita lakukan supaya kita tetap menjaga hati kita tertuju kepada Tuhan, yang pertama adalah kita harus waspada. Karena Amsal tadi mengatakan apa? Jagalah hatimu dengan segala waspada. Waspada artinya kita siaga menghadapi segala bahaya dan ancaman yang datang, yang tidak terduga maupun yang kita duga. Kita harus siap, kita harus siaga, kita harus jaga-jaga. Bagaimana caranya supaya kita siap? Ya kita harus memperlengkapi diri kita, saudara. Sama seperti ketika kita sedang jaga malam, itu kan di lingkungan kita, ya kan, pos kamling kan. Lalu ketika kita tidak melengkapi diri kita, ketika ada maling yang akan mengambil barang di rumah salah satu warga, kita tidak bisa melawan karena kita tidak memperlengkapi. Kita tidak punya senjata, kita tidak bawa kentongan, kita tidak bawa alat untuk menangkap maling, sehingga maling itu akan leluasa mengambil semua barang di rumah tersebut. Waspada artinya saudara, kita harus mempunyai perlengkapan. Yang tertulis di dalam Efesus 6 adalah kita punya perlengkapan rohani. Kita punya ikat pinggang kebenaran. Pegang firman Tuhan ini sebagai kebenaran di dalam hidup saudara. Yang kedua, harus punya baju zirah keadilan. Hidup saudara harus adil di hadapan Tuhan. Harus punya kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Bagaimana hidupmu adalah suratan terbukanya Tuhan. Bagaimana hidupmu saudara berikan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di mana saja ujung bumi itu adalah tempat di mana saudara setiap hari beraktivitas. Jika selama ini saudara beraktivitas di kantor, beritakanlah Injil sana. Jika selama ini saudara beraktivitas di pasar,
di sekolah, beritakanlah Injil di sana. Bisa dengan perkataan, bisa dengan perbuatan, bisa dengan sikap dan karaktermu. Lalu saudara harus punya perlengkapan perisai iman yang dapat memadamkan semua panah api si jahat. Imanmu tetap terjaga. Tidak ada alasan apapun untuk saudara meninggalkan iman saudara. Harta, kekayaan, wanita, kekuasaan, pasangan, itu tidak membuat saudara untuk meninggalkan iman saudara kepada Tuhan Yesus. Lalu ketopong selamat, percaya hanya kepada Tuhan Yesus yang bisa memberikan engkau keselamatan. Jangan percaya kepada yang lain. Jangan percaya kepada roh-roh nenek moyang. Jangan percaya kepada dukun. Jangan percaya kepada pegangan-pegangan yang lain. Percayalah kepada Tuhan Yesus yang sanggup memberikan kita keselamatan. Amin. Saudara harus punya pedang roh, yaitu firman Tuhan di dalam segala doa dan permohonan saudara. Firman Tuhan inilah yang menjadi pedang saudara. Kalau saudara tidak pernah merenungkan firman Tuhan, saudara tidak punya senjata terdepan. Pedang itu kan senjata terdepan untuk melawan musuh. Dan firman inilah adalah senjata terdepan untuk melawan serangan dari si iblis. Saudara, kita harus waspada. Artinya jangan memberikan kesempatan kepada iblis. Jangan buka peluang, jangan buka ruang, jangan buka pijakan kepada iblis. Bolehlah bohong demi kebaikan. Enggak ada bohong demi kebaikan. Bohong tetap bohong dan itu adalah dosa. Mencuri buat kebaikan, tidak ada mencuri buat kebaikan. Menipu buat kebaikan, tidak ada menipu. Yang menipu tetap menipu. Saya harus menikah lagi demi kebaikan. Gak ada menikah lagi demi kebaikan. Firman Tuhan katakan, kalau saudara sudah pisah jangan menikah. Berarti kalau saudara nikah, saudara berzina. Lalu saudara terkasih dalam nama Tuhan. Itu sebabnya kita harus sadar dan berjaga-jaga. Karena iblis itu berjalan keliling, firman Tuhan katakan, seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelan. Iblis itu sedang mengamati kita, saudara, mencari di mana celah dan kelemahan kita. Kalau hati saudara sedang kosong, pikiran saudara sedang kosong, itu adalah celah supaya iblis masuk ke dalam hati dan pikiran. Jadi jangan buka celah kepada iblis. Karena saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita harus berhati-hati kepada jebakan iblis. Karena firman Tuhan mengatakan ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya adalah maut. Kita pikir ini udah benar nih. Kita pikir yang kita lakukan ini sudah yang terbaik, tapi ternyata salah. Itu sebabnya saudara, jangan andalkan kekuatanmu, tapi andalkanlah hikmat kekuatan dari Tuhan. Tuhan akan menuntun kita ke jalan yang benar, bukan berdasarkan pengertianmu sendiri. Seperti salah satu tokoh Alkitab, yaitu Saul, yang tidak bisa menjaga hatinya. Firman Tuhan mengatakan Saul dapat mengalahkan beribu-ribu musuh. Bayangkan, seorang raja Saul bisa mengalahkan beribu-ribu musuh. Tetapi ada yang lebih hebat lagi, saudara, yaitu Daud. Daud ternyata bisa mengalahkan berlaksa-laksa. Berlaksa-laksa itu puluhan ribu. Berarti Daud lebih banyak bisa mengalahkan musuh daripada Raja Saul. Dan apa yang terjadi, saudara? Saul tidak bisa menjaga hatinya. Dan firman Tuhan katakan, lalu bangkitlah amarah dari Saul. Saul marah. Kenapa Daud bisa lebih banyak daripada saya? Padahal saya adalah raja. Kenapa Daud lebih hebat daripada saya? Padahal saya adalah pemimpin bangsa ini. Daud dipakai Tuhan lebih hebat dari dia. Saul marah. Bangkitlah amarah, sehingga iblis menguasai dirinya, sehingga dia berencana, saya harus membunuh Daud supaya tidak ada saingan.
supaya tidak ada lawan. Dan Saul pun mengejar Daud, kemanapun Daud pergi dikejar, ke padang gurun, padang rumput, ke rumah-rumah dikejar oleh Saul, supaya Daud bisa dibunuh oleh dia. Tidak bisa menjaga hati saudara ini masuk ke dalam hati untuk melakukan banyak dosa. Tetapi saudara terkasih dalam nama Tuhan, ada hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Daud. Ketika pada suatu saat Saul sedang tertidur, dan pada saat itu Daud sebetulnya mempunyai kesempatan untuk membunuh Saul. Dan pada saat itu Saul sedang tertidur lelap. Dan Daud sebetulnya itu adalah kesempatan yang besar, yang sangat besar untuk dia membunuh Saul saat itu. Tetapi saudara, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud berkata, jauhkanlah Tuhan daripadaku untuk melakukan hal yang demikian dari Tuhan. Daud malah berkata, Tuhan jauhkanlah pikiran untuk membunuh Tuhan saya, Raja Saul. Karena dia adalah orang yang sudah diurapi Tuhan, orang yang sudah dijamin oleh Tuhan. Sebab Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Meskipun Saul terus memburu dia, meskipun Saul berusaha memburu Daud, tetapi Daud masih menghargai dan menghormati Saul. Dia tidak membalas balik, saudara. Dan itu adalah hati. Ketika saudara disakiti, ketika hidup saudara dihina, ketika saudara banyak orang yang berusaha berbuat jahat kepada saudara, ketika saudara dibenci, ketika saudara difitnah, tetapi saudara tidak memberikan balasan kepada mereka, berarti hati saudara sudah semakin tertuju kepada Tuhan. Amin. Amin. Yang pertama saudara harus waspada. Yang kedua, supaya menjaga hati kita tetap tertuju kepada Tuhan, yaitu menjaga kekudusan. Karena apa saudara? Karena kita ini adalah bait Allah. Bait Allah. 1 Korintus 6 ayat 19 berkata demikian, tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Tubuhmu adalah bait. Bait itu adalah rumah, tempat tinggal, kediaman. Tubuhmu adalah tempat di mana Roh Kudus ada di sana, yaitu Roh Kudus yang diperoleh dari Allah. Ayat 20 berkata demikian, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Maka muliakanlah Tuhan, muliakan Allah dengan apa? Dengan tubuhmu. Jangan saudara buat tubuh saudara murahan. Obral sana, obral sini, dikit-dikit pakai celana pendek, baju pendek, ya kan, baju kelihatan pusar, celana sepaha gitu kan. Obral murah. Saudara tidak menggunakan tubuh saudara untuk memuji Tuhan, untuk melayani Tuhan. Saudara gunakan tubuh saudara untuk pesta pora, kehidupan duniawi, kehidupan malam, mabok-mabokan, judi, narkoba, pesta seks, ya kan, perzinahan, percabulan. Padahal firman Tuhan mengatakan tubuhmu adalah bait. Muliakanlah Tuhan dengan tubuh. Jangan takut untuk tidak merokok. Jangan takut untuk tidak mabuk minum minuman keras. Jangan takut untuk tidak memakai narkoba. Jangan takut untuk pergaulan yang sehat, yang benar di hadapan Tuhan. Jangan takut jika saudara dihina karena saudara melayani Tuhan. Tetapi percayalah, jika saudara memuliakan Tuhan dengan tubuh, maka Tuhan akan memberikan janjinya kepada
Yang ketiga dan yang terakhir saudara, supaya kita bisa menjaga hati kita, kita harus mau menjadi pelaku firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 22 berkata, hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Jika tidak demikian, berarti dia sedang menipu dirinya sendiri. Sama seperti orang yang sedang melihat ke cermin. Kalau saudara suka berkaca, karena sekarang dari handphone kan bisa selfie, saudara lihat muka saudara, gitu kan? Kalau saudara lihat sebentar saja, saudara lalu pergi, saudara lupa, aduh, muka saya tadi kayak gimana? Apakah oval, apakah bulat, atau bagaimana? Aduh, hidung saya mancung atau mancung keluar atau mancung ke dalam gitu. Mata saya sipit atau mata saya besar, gitu kan? Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik, buka saudara di kaca, di cermin, wah, ternyata mata saya bagus juga ya. Ternyata hidung saya bagus juga ya. Ternyata rambut saya bagus juga ya. Nah, menjadi pelaku firman artinya bukan hanya saudara mendengar firman, bukan hanya saudara membaca firman, tetapi lakukanlah itu sebagai firman yang hidup, sebagai suratan terbuka di dalam hidup saudara. Karena saudara dikasih dalam nama Tuhan, jika saudara sungguh-sungguh melakukannya, saudara akan berbahagia oleh perbuatan saudara. Jadi saudara jangan sia-siakan firman yang sudah ditabur di dalam hidup saudara. Kalau saudara sia-siakan, itu sama saja dengan masuk kiri, keluar kanan. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Percuma. Sudah dibilang bertobat, masih nggak bertobat. Sudah dibilang mengasihi. Firman Tuhan ajarkan harus mengasihi, mengampuni, nggak bisa mengampuni. Selalu menyimpan kepahitan. Malam hari ini, jika saudara punya dendam, berikanlah, lepaskanlah pengampunan. Amin. Meskipun berat rasanya, aduh, gimana ya? Tapi firman Tuhan bilang mengampuni 70 kali 7. Artinya bukan hitung-hitungannya, tapi tidak terbatas. Meskipun dia berkali-kali menyakiti hati saudara, tapi firman Tuhan katakan harus mengampuni. Gak cuma sekali, 2 kali, tapi berkali-kali. Itu namanya saudara menjadi pelaku firman. Kalau firman Tuhan katakan harus mengasihi. Jangan pelit, jangan cuek, jangan tidak peduli. Kalau ada saudara, kalau ada tetangga, kalau ada kerabat, kalau ada teman yang kesusahan, dan Tuhan menggerakkan hati saudara, saudara harus lakukan itu. Jangan saudara tahan-tahan berkat, jangan saudara tahan-tahan kasih. Siapapun itu, semua orang sesama kita, baik itu orang Kristiani maupun orang yang bukan Kristiani, kasih tidak melihat latar belakang, kasih tidak melihat siapa dia, karena sesama itu adalah semua orang. Itulah kasih. Jadi saudara, jadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar. Kalau saudara menjadi pendengar, saudara akan sama seperti orang-orang Farisi. Saudara akan sama seperti orang-orang ahli Taurat, sangat paham tentang firman Tuhan, sangat paham tentang Taurat, kitab-kitab Taurat. Semua mereka paham itu isinya, sampai detailnya sekalipun mereka paham. Tetapi apa mereka melakukan? Tidak, no. Tapi kalau ditanya, kamu melanggar Taurat, kamu melanggar perintah Tuhan. Kalau menghakimi orang nomor 1, kamu salah, firman Tuhan gak mengajarkan begitu. Kamu bertobat, kamu sudah berdosa, firman Tuhan salah. Tapi dirinya sendiri tidak melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan dia sama saja seperti orang yang sedang menipu dirinya sendiri. Sampai berapa lama saudara akan menipu diri saudara sendiri? Apakah saat ini saudara juga masih menipu diri saudara sendiri? Jika saudara tidak ingin menipu
firman Tuhan ini adalah buku yang hidup. Bukan seperti buku-buku yang lain. Bukan seperti buku novel, bukan seperti buku majalah, tapi firman Tuhan ini adalah buku yang hidup. Semua kehidupan kita selama di dunia ini adalah tunjuk dan pedoman. Caranya, petunjuknya, pedomannya, cara kita hidup di dunia ada di dalam Alkitab, firman Tuhan. Maka lakukanlah itu. Lakukanlah itu sesuai dengan pedoman, petunjuk yang ada di dalam. Amin. Itu sebabnya kita bisa menjaga kita bertunjuk. Malam hari ini